Bismillahirrahmanirrahim. Coba kalian dengar pernyataan Ormas Kota Padang ini. Investigasi Kesatuan Ormas Kota Padang, warga 4 agama tersebut sudah sangat resah dengan keberadaan serta aktivitas GKSI yang digerakkan oleh Pendeta Fatia Rodaci. Sejak kapan kegiatan ibadah agama lain bisa membuat resah? Kalian itu harusnya resah oleh prostitusi, perjudian, klub malam. Bukan resah oleh ibadah agama lain. Artinya terbukti dong kalian itu intoleran. Jadi jelas ya, terbukti kejadian di Padang Sarai ini kasus intoleransi. Izin pendirian rumah tersebut diketahui warga adalah sebagai rumah pribadi atau tempat tinggal. Ini informasi penting yang kalian orang Kristen harus ketahui ya. Menurut SKB 2 Menteri, bab 1 pasal 3, kalian umat Kristen berdoa ibadah di rumah itu diperbolehkan dan tidak perlu minta izin siapapun. Umat Islam sholat di rumah boleh, begitu juga kalian umat Kristen ibadah nyanyi-nyanyi di rumah juga boleh. Jadi kalau ada yang larang kalian nyanyi di rumah dengan alasan peruntukan, itu murni intoleransi. Clear ya? Kami atas nama warga masyarakat meminta kepada pihak berwajib agar segera membebaskan warga Padang Sarai yang sedang ditahan. Oh, jadi setelah melakukan perusakan rumah, mecahin kaca, meneror penghuni rumah, bahkan sampai melukai 2 anak kecil, terus kalian minta pelaku dibebaskan gitu? Hei manusia-manusia biadab, pelaku harus dipenjara dan dihukum seberat-beratnya. Intoleransi kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dengan channel kita Orang Surau. Semoga kita senantiasa dimudahkan rezeki, kemudian diberikan kesehatan dan selalu di dalam limpahan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku, seperti video yang telah kita saksikan, yang mana ada seorang Abu Jahal yang selalu terdepan membela isu intoleransi. Kalau intoleransi itu terjadi dan berlaku dan ditudingkan kepada umat Islam, sejatinya Abu Jahal ini hanyalah mendompleng kepada kita sebagai kaum muslimin. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik, kita akan mencoba menjawab apa narasi yang dibangun oleh Abu Jahal ini. Yang pertama, memang betul apa yang terjadi di Padang Sarai itu, masyarakat merasa risih. Dan perlu kita ingat bahwasanya kerisihan dari masyarakat Padang Sarai itu yang pertama adalah bahwa rumah tersebut diketahui oleh warga hanyalah sebatas rumah biasa. Kemudian dialihfungsikan oleh pendeta sebagai gereja. Dan masyarakat tidak tahu bahwa rumah tersebut adalah gereja. Dan tahunya masyarakat bahwa rumah itu adalah dialihfungsikan sebagai gereja dari petugas PLN, yang mana di dalam surat tugas dari petugas PLN itu tertulis gereja. Padahal masyarakat selama ini yang berada sekitar itu tidak tahu bahwa itu adalah gereja. Yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya GKSI itu jemaatnya tidak seberapa di lingkungan tersebut. Bahkan ketika mereka melakukan ritual ibadah mereka, doa mereka, itu justru datangkan jemaatnya dari luar. Tentu masyarakat bertanya-tanya, ini ada apa? Nah, ternyata disitulah terkuak bahwasanya ternyata itu rumah dialihfungsikan sebagai gereja. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya bahwa Abu Jahal ini mengatakan bahwa tidak ada izin bagi siapapun yang ingin melakukan ibadah, ritual ibadah. Ingin kita sampaikan bahwasanya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ingat bahwa tanah dan ranah Minang itu adalah ada tanah ulayat. Ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dimanapun kalian berada, dimanapun kita berada, ingat, kita harus menyesuaikan dengan hukum setempat. Ya, ibarat kita umpama, jangankan dikatakan tidak ada izin untuk membangun lapak saja di sebuah pasaran, di sebuah pasar, padahal pasar itu ada tempat transaksi jual beli. Untuk mendirikan lapak saja itu harus memiliki izin. Dan kami pun sebagai kaum muslimin untuk mendirikan masjid sekalipun di daerah kami pun harus memiliki izin. Tidak semerta-merta mentang-mentang kita memiliki rumah kemudian seenaknya mendirikan semau kita, tidak bisa. Harus mengikuti aturan setempat.
Karena ini adalah komunitas umat Islam. Tentu kita harus menjaga pula apa yang menjadi kewajiban kita. Karena bagaimanapun kita ini hidup berdampingan, harus saling tenggang rasa, ya, harus saling tenggang rasa. Ini ada komunitas Islam, kemudian ada orang datang dengan nyelonong, kemudian dengan sekonyong-konyong mendirikan gereja. Ini namanya tidak ada adab. Maka perlu bangsa ini adalah bangsa yang beradab. Ada etika, ada tata cara yang mesti kita tunaikan. Ada tata cara dan adab sopan santun ketika kita bertamu dan ketika kita berada di sebuah tempat. Maka ini kita ingin sampaikan. Dan ingat bahwasanya ya kronologi terjadinya insya Allah nanti akan kita tayangkan. Bagaimana ketua RT-nya ya menyampaikan bahwa yang memicu insiden ini terjadi adalah karena ada di antara jemaat dari GKSI, dari jemaat pendeta Daci ini yang menyulut dengan bahasa ingin perang. Inilah sebetulnya yang memicu kemarahan masyarakat ketika terjadi berdialog dengan pihak gereja. Ya seperti itu ya. Tidak mungkin, coba kita pikir secara logika, tidak mungkin warga datang dengan sekonyong-konyong, kemudian membawa alat, kemudian membawa pentungan, pemukul untuk menghancurkan kaca, kemudian memukul-mukul meja, memukul kursi, memukul peralot. Ini tidak akan mungkin terjadi kalau tidak ada suatu hal yang memicu akan terjadi hal itu. Mustahil orang datang kemudian langsung mukul. Itu tidaklah mungkin. Nama kita Samsir, jabatan dalam kampung di sini selaku Ketua RT 002 RW 9. Tepatnya di Kelurahan Padangsarai, dusunnya di Teratai Indah. Jadi apa yang disampaikan ditanyakan tadi oleh ketua kita tentang masalah kejadian pada hari Minggu 27 Juli ya, tahun 2025 tentang merobohkan salah satu tempat ibadah di media massa atau di medsos dan segala macamnya. Jadi saya selaku Ketua RT tegas menyampaikan pada hari ini kepada kita yang hadir pada hari ini semuanya yang harus kita pahami tentang masalah cerita di medsos tersebut itu padahal sebenarnya tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Yang harus kita pahami sendiri, pertama sekali tempat ibadah yang dia lakukan itu tidak mengantongi salah satunya izin operasi atau izin dan segala macamnya. Jadi rumah ibadah beliau padahal waktu mulai dibangun di situ tuh di sekitar bulan Desember tahun 2024 setelah digunakan itu pertamanya untuk rumah tinggal. Habis itu disalahgunakan untuk ibadah. Tapi karena umat Islam banyak diselingkar di rumah itu tuh merasa resah di situ tuh dapat laporan kita padahal dia melakukan sembahyang bagi umat Kristen di sana. Jadi karena kita selaku RT-nya kita panggil yang bersangkutan, nyata dia mengakui katanya itu pendidikan untuk anak, itu yang kita sayangkan. Kita tanyakan izinnya, dia tidak memiliki izin. Setelah berjalan juga, waktu berjalan terus meresahkan masyarakat yang dilakukan oleh Bapak Daci itu, akhirnya timbul kecurigaan warga karena ada salah satu pemasang kilometer di rumah tersebut. Dalam kilometer itu tertulis rumah doa atau gereja. Baru timbul gejolak dari masyarakat memicu image yang tidak bagus. Padahal di situ tuh di media massa, di medsos dan segala macam sudah begini begitu, sudah sebar semuanya menjelekkan nama kami di Sumatera Barat. Padahal itu tuh bohong semuanya. Dia tidak mengantongi izin. Waktu saya tanya sama dia, tidak akan menjadikan gereja. Tapi dalam video yang dilakukan, yang dikerjakan situ tuh dia kata yang jemaah adalah itu gereja. Tapi dalam
di rekening listriknya tetap namanya kerja, tapi tidak mengantongi izin sama sekali. Saya selaku RT, karena dituding oleh warga saya, katanya warga saya itu mungkin sudah begini itu dengan yang bersangkutan. Kami berharap, saya berharap, warga pun berharap tentang hal itu tuh, tolong pemerintah sikapi dengan bijak. Masyarakat di Indonesia pun sendiri kalau mendengar berita-berita atau membaca-baca baik di TikTok dan segala macam itu, tolong pahami betul dulu. Jangan menyalahkan orang masyarakat atau pemuda masyarakat yang menemu rumah tersebut. Sebab rumah itu tidak memiliki izin atau rumah bedah itu tidak memiliki izin. Demikian kita sampaikan kepada kita semua. Kita sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita ingin mengatakan bahwasanya untuk menjawab pertanyaan ketiga bahwa katanya kata Abu Jahal ini bahwa terjadinya pemukulan terhadap anak, penganiayaan terhadap anak. Insya Allah kita akan sampaikan kesaksian dari warga apakah iya mereka memukul. Padahal di dalam video tidak ada di antara masyarakat itu memukul anak-anak. Yang mereka pukul hanyalah kaca, yang mereka pukul adalah kursi-kursi, dan yang mereka pukul adalah paralon-paralon yang berada di sana. Tidak ada satupun mereka menganiaya dan memukul anak kecil. Begini kesaksian dari warga yang berada di lokasi tersebut. Pak Ketua, kami dengar ada bukti bahwa di sana ada pihak mereka yang memprovokasi dengan kata-kata kalau begitu perang saja Kristen dan Islam. Ya, apakah betul itu Pak Ketua? Baik, sebenarnya yang saya tahu ada yang informasi itu dari wirid dia, anak buah dia yang berbicara seperti ini. Ayo perang aja kita antar Islam dan dengan Kristen. Ada videonya ya Pak ya? Ada buktinya. Orangnya juga ada bisa jadi saksi. Videonya udah. Videonya juga ada. Yang ku tahu. Menjadi gejolak itu awalnya dia juga. Oh, soal pemukulan anak berarti tidak ada Pak? Tidak ada. Kalau pemukulan anak-anak tidak ada. Cuman didorong sama ibu-ibu yang di dalam. Ibu dia juga. Jamaah dia. Pertama sekali ibu-ibunya itu anak-anak itu pengen keluar. Iya. Terus dilarang sama ibunya, didorong. Jangan keluar, jangan keluar. Jatuhlah anak-anak ini. Makanya lecet-lecet. Bukan dari warga yang memukul. Jadi warga yang nampak di video itu kan hanya memukul kaca saja. Memukul kaca sama paralon. Tidak ada memukul orang. Tidak. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini sebagai bentuk pembelaan kita kepada mereka yang dianggap intoleran, ya, yang dikatakan kalau memang ada mereka salah, tentu kita hormati proses hukum. Kita harus menghormati proses hukum. Biarlah hukum yang bertindak, biarlah penegak hukum yang berbuat. Yang penting kita ingin menyampaikan bahwasanya kedua belah pihak mesti diperiksa keduanya. Jangan hanya masyarakat dirugikan, sementara dari pihak pendeta dan jamaatnya tidak diperiksa. Tentunya ini akan merugikan pihak kita sebagai kaum muslimin, sebagai pihak dan masyarakat setempat. Bagaimanapun kita harus berlaku adil, kita harus melihat dari kedua belah sisi. Karena banyak bazar-bazar di luar sana mengelontarkan berita yang tidak seimbang, maka kita hadir untuk memberitahukan kronologi sebenarnya supaya kita bisa berpikiran jernih, supaya kita tidak menyudutkan suatu kaum, suatu suku sehingga merugikan kita bersama. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.